Nah, klik link di bawah untuk melihat lokasi pembelian dan lokasi customer saat ini. Nah, ini tuh jadi link lokasi pembelian, lokasi tempat beli yang paling jauh di antara pesanan-pesanan itu dan lokasi si customer. Misalkan ada dia itu pesan martabak, roti bakar, jus, dimsum. Misalkan ini, jadi si martabak misalkan yang paling jauh. Nah, berarti ini itu lokasi si Google Maps martabak kayak gitu ya. Nah, kita lihat aja langsung kalau misalkan teman-teman penasaran, dekat nggak ya itu sama lokasi kita, terus di mana sih itu lokasinya si customer sama itunya ya. Walaupun kita udah tahu ya di kecamatan ini, tapi kan titiknya di sebelah mana sih lokasi customer sama belinya ya, teman-teman langsung klik aja biar sebelum sebelum teman-teman chat admin untuk mengambil orderan kayak gitu. Nah, ini lokasinya tuh kan ya. Nah, jadi lokasinya di sini. Ini lokasi customer. Nah, ini lokasi belinya yang beli produk yang paling jauh itu. Nah, ini lokasi kalian. Lokasi kalian ini nanti yang warna biru ini. Lokasi kalian sebagai driver. Misalkan nih waktu di grup itu ada orderan masuk, terus sama kalian itu diklik si linknya itu ya. Ternyata posisinya jauh nih. Ada di mana gitu kan, kalian itu lagi di mana, misalkan lagi di sini, misalkan di Puskesmas Lui Gajah nih misalkan, atau di Kerkop, atau lagi di mana gitu kan di sini misalkan, ya udah jangan diambil kalau misalkan teman-teman nggak mau ambil. Tapi kalau misalkan dia rasa, oh itu ada dekat sama saya itu, misalkan di sini. Nah, jadi ini itu lokasi pesanan customer yang paling jauh ya. Maksudnya kayak gini, misalkan kan ada pesen nih si customer itu martabak satu, dimsum satu, jusnya 3. Nah, yang paling jauh itu martabak, berarti ini itu lokasi martabaknya teman-teman. Nah, berarti lokasi si dimsum dan jus itu nanti posisinya di antara jalan-jalan ini mungkin di antara kita ini sambil sambil menuju lokasi customer nanti. Jadi sekalian gitu nanti pas pulangnya kayak gitu. Jadi keuntungan kita ini kayak gitu, jadi kayak gitu kan. Kalau misalkan di aplikasi lain itu satu pesanan produk cuman dapat ongkosnya aja gitu kan. Nah, kalian itu nanti dapat beberapa gitu, dapat dari martabak, dapat dari jus, dapat dari dimsum kayak gitu kan. Nah, nanti yang lain-lainnya itu kayak dimsum dan jus itu sambil pulang nanti itu nggak jauh dari sini nanti, sambil pulangin nanti gitu nanti sambil sambil komunikasi sama customernya, yang ini bukan jusnya, mau yang ini dimsumnya enggak misalkan kayak gitu. Atau nanti juga tanya mau, nanti juga si customer bakal kasih tahu nanti kak di sebelah situ sambil lewat ada kayak gitu nanti. Jadi yang maksudnya yang paling jauh itu. Tapi misalkan sewaktu udah di sini tuh dia itu menambah lagi nih mau pesan ayam ayam goreng misalkan, itu lokasinya di mana, coba kirimin misalkan ya, sama kamu tuh tanya sebagai driver, oh, agak jauhan nih di sini misalkan ya, kirim lagi aja Sherlocknya sama teman-teman manual dari di lokasi teman-teman di sini misalkan, ayam goreng yang dia mau itu. Nah, terus minta Sherlocknya kak. Nah, teman-teman cek lagi aja Sherlocknya nanti sampai ke sini. Tuh misalkan itu jadi nambah jaraknya nih jadi 5 kilo, nah berarti jadi 15.000 ongkosnya, berarti kayak gitu. Tambah lagi aja kalau misalkan dia itu minta ditambah dan lokasinya nambah jauh lagi kayak gitu si ongkosnya. Tapi kalau misalkan nambah laginya posisinya masih ada di sekitaran jalan sini, ya udah nggak usah ditambah ongkosnya, tapi berarti ditambah dari fee-nya. Teman-teman nanti dapat berapa tuh dari produknya kan, nambah lagi 2.000 atau nambah lagi berapa kayak gitu kan. Nah, ini dekat kan dari lokasi teman-teman kan. Nah, ini lokasi teman-teman berada yang warna biru. Nah, lokasi saya misalkan ini pesanannya itu ada di sini. Nah, teman-teman tinggal ke sini aja, deket nih, gini caranya. Nah, teman-teman langsung klik yang ini. Nah, pilih tanda silang. Nah, ganti dari lokasi Anda, lokasi kita. Tuh langsung berubah dari kita ke lokasi yang customer mau, bukan dari lokasi customer ke tujuan. Jadi lokasi kita saat ini ke lokasi sini. Nah, kayak gitu kan, gampang kan. Tuh, kita lihat tuh cuma 6 menit. Nah, langsung ke teman-teman ke sini kayak gitu, cuma 6 menit teman-teman langsung ke sini. Nah, kayak gitu.
Kalau misalkan teman-teman udah beres pesanannya, ya tinggal diklik lagi aja yang tadi, hanya tinggal diklik lagi aja si pesanannya, si link ininya. Nah, nanti teman-teman nanti kan posisinya nanti ada di sini kan kalau misalkan udah beres itu. Nah, tinggal dibalik lagi, tinggal dibalik aja ini ke sini. Oh, jadi lokasinya kita tinggal OTW tuh ke rumah si customer tuh dibalik. Udah dari posisinya nanti dari puskesmas dari sini kita berada langsung ke rumah customer tuh, jadi tinggal dibalik kayak gitu. Nah, ini kan kada lihat kan 4,4 km ya. 4,4 km si jaraknya. Nah, kita cek ya ongkirnya nih. Tuh. 4,4 km dikali 3.000, 13.200 kayak tadi kan yang waktu orderan si admin ngasih kan estimasi ongkosnya itu kayak gitu. Nah, kita masuk lagi. Nah, kalau misalkan udah dilihat nih, ah yaudah itu dekat sama lokasi saya, teman-teman langsung ambil aja, langsung saya balas tuh di grup itu, saya ambil bang. Nah, kayak gitu kan. Nah, nanti si admin itu bakal ngechat ke driver yang pertama ambil orderan tersebut. Jadi kalian itu ramun cek bahasa Sunda nama paboro-boro lah, atau kalian itu jadi siapa cepat dia dapat gitu si orderan ini tuh. Jadi kalian yang ada di grup itu cepet-cepetan. Kalau misalkan ada orderan nih di grup, wah itu dekat sama lokasi saya, misalkan, atau teman-teman mau ambil nih, langsung dibalas chat ini tuh, saya ambil kayak gitu. Nah, nanti yang dekat yang duluan dikasih sama admin kayak gitu. Ya kita lihat ya chatan yang dikasih admin kepada kita ya. Kan kita udah cap balas tuh, saya ambil bang. Nah, nanti bakalan ngechat tuh si admin tuh ke akun kita. Nah, waktu kita balas saya ambil bang gitu kan. Nah, si admin bakalan balas kayak gini. Admin, terima kasih sudah bersedia untuk mengambil orderan tersebut. Admin akan mengirimkan kepada Anda di antaranya satu WhatsApp customer yang memesan jasa titip. Kalau misalkan yang di orderannya itu ojek atau antara paket, ya berarti nanti WhatsApp customer yang memesan order ojek, misalkan ojek motor atau mobil misalkan ya. Nah, terus link Google Maps sebagai petunjuk lokasi penjual atau toko dan lokasi customer saat ini. Nah, kalau misalkan posisinya yang driver, berarti link Google Maps sebagai petunjuk lokasi jemput atau lokasi tujuan kayak gitu. Nah, kalau ini kan ada tulisan rincian pesanan. Kalau nanti kalau misalkan yang di driver ojeknya, ya berarti kan nggak ada. Nah, ini petunjuknya nih. Salin nomor WhatsApp customer dengan cara sentuh dan tahan. Kalau teman-teman nanti kan mau di chat nih kan si nomor customernya, tahan, langsung salin. Gampang lah pastikan teman. Semang tahun-tahun belum mungkin. Nah, tinggal disalin kan gitu, itu udah nyalin kan. Nah, ini lokasi customer yang tadi ya, customer yang tadi. Nah, saya mau ini tuh chatan dari si customer sama si admin dikirim ke kalian, ke driver, ke saya. Nah, kayak gitu. Saya mau just tip martabak telur biasa 1, roti bakar coklat 1, jus alpukat 3. Terus teman-teman misalkan mikir itu belinya di mana itu, misalkan tanya, walaupun kita udah tahu nih titiknya, tapi kan di situ pedagang tuh banyak misalkan. Ya nanti teman-teman itu di chat kan ini orang ini, si customer nih. Nah, teman-teman tuh nanti komunikasi dua arah. Kak, yang ini bukan nih yang mesen ya lokasinya yang martabaknya yang ini bukan. Nah, gitu kan. Pokoknya nggak akan jauh, pokoknya titik ini kan pasti dekat situ gitu loh. Nah, kayak gitu. Atau tanya-tanya daerah situ juga, misalkan kalau teman-teman bukan orang situ asli misalkan, tapi kebetulan teman-teman ada di situ mau ambil orderannya gitu kan, bisa tanya aja dan nggak capek kayak gitu kan. Terus roti bakar coklatnya 1, jus alpukatnya 3, tanya jus alpukatnya mau beli di mana kak, bebas misalkan yang dekat-dekat situ aja, bisa kayak gitu kan. Saya juga soalnya kayak gitu. Nanti sama saya contoh ya nih, ini contohnya nih ya, nanti kayak gini tuh. Nah, jadi nanti kayak gini teman-teman tuh. Jadi teman-teman nanti fotoin aja, baksonya yang ini bukan gitu kan tuh.
teman-teman gitu. Jadi komunikasi aja dua arah tuh. Saya juga kan dimsumnya 12k, es jeruk 14k, bakso 24.000, ongkirnya 15.000, total 65.000, mohon uang cash OTW kata saya. Nah jadi itu si dimsum ini tuh harganya itu sebenarnya 10.000, es jeruk 2.000, es jeruk 5.000-an kan, dia dua belinya jadi 14.000, harusnya 10.000, soalnya 2.000 ada fee-nya ya dari kata admin teh kan. Nah baksonya 22.000 di 24.000-in. Nah jadi berarti si driver itu dapat berapa tuh? 2.000 ditambah ini 2, 4, 6 kan, 6 ditambah ini 2, 8, 8.000 ditambah 15, 23.000, 23.000, mohon uang cash 23.000. Nah ini tuh 15.000 ongkirnya. Berarti kalau 15.000 berapa berarti ongkirnya? 15.000 coba kan ini 10.000 3 kilo kan, 4 kilo berarti 13, 4 kilo berarti ini 4,5an lah, 4,5 kiloan nih waktu itu, deket lah kayak gitu. Jadi teman-teman tuh bukan hanya dari ongkir dapatnya, tapi dari produk input punya juga gitu loh, punya juga. Kalau misalkan ojeknya ya udah berarti nggak ada ininya. Kalau misalkan dari pesanan ojek nggak ada ininya, cuman ongkosnya aja berarti. Saya juga tuh kan, baksonya 34.000. Nah berarti si bakso itu sebenarnya, nah 34.000 itu baksonya itu 15.000-an, 15.000-an, cuman dia itu pesennya 2 waktu itu. Jadi ada fee-nya kan 4.000, ongkosnya 10.000, dekat dia itu pesannya. Jadi kita ini dapat 14.000 ongkos plus fee, totalnya 44.000 tuh ya, dari bakso sama ongkos. Mohon uang pas OTW angsuran 6.000 tentukan. Nah iya nyata hilap tuh ya biar deh. Nah tipe ini tuh, ini waktu sebelum nganterinnya tuh dia tuh nanti chat, pokoknya teman-teman itu chat komunikasi pokoknya. Hoyong bakso cincang campur pakai soun bumbu bisa nambah 2 tuh. Jadi pokoknya mau ngantrinya pun teman-teman kasih tahu biar dia tuh nggak nanya-nanya aku lama ya lah ngantri teh misalkan lagi. Pokoknya komunikasi lah normal gitu. Nih saya juga tuh es jeruk 4, nasi goreng pedasnya dikit 1, rekomendasi apa yang enak. Nah kalau misalkan dia itu mau nambah lagi kayak gini, tambah lagi aja nggak apa-apa, tambah lagi aja nggak apa-apa kayak gitu. Kita balik lagi ya ke chat admin. Nah harap bersiap untuk segera menuju lokasi customer, soalnya kan teman-teman udah dikasih tuh nomor WhatsApp, alamat beli sama ship customer, ini Google Maps-nya. Nah ini rinciannya untuk sementara, takutnya kan nanti dia ada yang berubah lagi atau ditambah lagi. Nah harap untuk segera menuju lokasi customer sambil menghubungi customer dengan salin pesan di bawah, mengirimkan pesan tersebut kepada customer. Nah jadi nanti pesan yang ini nih, yang ini itu nanti teman-teman salin kirim ke customer nanti. Halo, saya driver dari Next Travel yang akan menghandle pesanan jasa Anda. Sekarang saya sedang menuju lokasi tempat Anda inginkan. Mohon agar tetap aktif dan beritahu saya secara jelas terkait pesanan Anda agar tidak ada kesalahan. Nah, kalau misalkan udah beres nih pesanan, apabila semua pesanan customer sudah selesai dan sudah sesuai permintaan, ini tuh jadi maksudnya kalau misalkan teman-teman udah beres nih belinya segalanya yang dipesan sama si customer ini, kalau misalkan udah beres semuanya, nah teman-teman nanti kirim ini pesan yang ini nih, pesan ini ke si customer, disalin aja. Saya sudah selesai dengan pesanan Anda, saya akan segera menuju lokasi Anda, mohon membayar dengan uang cash, kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan teman-teman udah beres, udah dianterin makanannya atau barangnya atau apapun itu, nah kalau udah beres, hubungi admin kembali, kabarin adminnya dengan mengirimkan foto bukti bahwa orderan sudah selesai. Misalkan just foto nih si customernya udah nerima misalkan ya,
Kalau misalkan driver ojek foto tuh si customer udah nyampe ini di lokasi misalkan ya, kalau ya nggak apa-apa, jangan disuruh dia punten foto dulu, nggak gitu juga nggak apa-apa, yang penting fotonya dia udah berbalik arah ke belakang juga lagi jalan, nggak apa-apa kayak gitu, sebagai foto doang kayak gitu. Jadi nggak usah di selfie atau gimana gitu kan sama orangnya misalkan, nanti nggak apa-apa, dia udah balik arah nih mukanya atau rumahnya atau apa gitu, foto aja ini udah sebagai bukti nih, udah kayak gitu beres. Nah nanti admin bisa ngasih orderan selanjutnya ke kalian, ke driver. Jangan lupa sisihkan Rp2.000 itu yang kayak video sebelumnya, simpan 2.000, nanti di akhir bulan dikirim ke admin kayak gitu ya. Gunakan bahasa yang baik dan benar, yang bijak selama dalam berkomunikasi dengan customer. Pokoknya jangan sampai ada komplainan lah dari customer kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada komplainan, teman-teman dikeluarin dari grup. Pokoknya kalau misalkan udah 3 kali ini, udah 3 kali kalian bikin kesalahan atau komplainan, tapi dengan kesalahan yang sama kayak gitu. Terus teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman bandel nggak ngasih yang 2.000 itu nanti di akhir bulan, nah teman-teman ya sama bakal dikeluarin kayak gitu kan dari grup dan dipiralkan kayak gitu. Rp2.000 apa itu susahnya kalian itu, maaf gak daftar di aplikasi sebelah itu yang hijau atau yang merah itu potongannya berapa kan. Ini saya itu justru membuat jasa seperti ini dikarenakan ketrigger banyak orang yang mengeluh gitu kan. Makanya saya bikin ini ya untuk kita semua kayak gitu, makanya dukung gitu kan apa yang menjadi program saya ini. Kalau saya ada kesulitan atau kesusahan apapun, tolong didukung, disupport. Kalau misalkan ada kesalahan atau ketidaksesuaian, kita bicarain di grup atau kita briefing bareng-bareng kayak gitu. Soalnya nanti kedepannya saya yakin nih bakalan banyak gesekan-gesekan dari orang pihak-pihak yang merasa dirugikan di bidangnya kayak gitu. Soalnya saya ini nggak terlalu mengambil keuntungan lah kayak gitu kan ibaratnya. Ya teman-teman paham lah kalau misalkan teman-teman itu benar-benar bijak kayak gitu.